إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأغيار ومفتاح بدر اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin wal jubratal mu'minin hadani Allah wa iyyakum. Khatib berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah yang ada di masjid ini. Mari kita agar senantiasa saling mengingatkan tentang perihal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari Jumat ini ada salah satu ayat khusus surah Al-Jumu'ah yang dimana ayat itu ditunjukkan kepada kita selaku orang yang beriman agar iman itu berubah menjadi tindakan dan perilaku yang baik. Dan Allah mengatakan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dan mari kita saling mengingatkan, karena kebahagiaan dan keberuntungan yang nyata, yakni keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat selanjutnya Allah mengingatkan kita kepada kita kembali, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan ingat jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin wal jubratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita berada di tanggal 7 bulan Ramadan. Dan kita ketahui bersama jamaah bahwa bulan Ramadan bercabang-cabang kebaikan, bercabang-cabang keberkahan. Ingatkah kita tatkala ketika baginda Nabi alaihi salatu wasallam 3 bulan sebelum masuknya ke bulan Ramadan, beliau senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Itu kata baginda Nabi. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa Rasul ingin disampaikan ke bulan Ramadan? Dan kita tahu bersama, kalau seandainya baginda Nabi hanya untuk ingin masuk surga, beliau sudah dijamin masuk surga. Kalau seandainya beliau ingin masuk Ramadan hanya untuk diampuni dosa, tentu beliau sudah diampuni dosa. Lalu bagaimana dengan kita jamaah? Amalan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Apakah kita gembira berada di bulan Ramadan atau justru sebaliknya? Hadirin rahimani rahimakumullah, banyak orang yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita tahu bersama, akan tetapi ajal terlebih dahulu datang kepada mereka. Mungkin sedih meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak dan istrinya, bahkan sebaliknya anak dan istrinya sedih ditinggalkan. Akan tetapi ada yang lebih sedih, yakni adalah orang yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Akan tetapi ingat jamaah, bahwasanya orang yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan adalah orang yang dilaknat
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berada di bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak, bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wasallam tatkala ketika ingin naik ke mimbar di tangga pertama ada mendatangi malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada baginda Nabi, inna Jibril alaihi salatu wasallam araduli faqala. Malaikat Jibril berdoa ketika Nabi di tangga yang pertama, lalu baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengaminkan. Sehingga para ulama hadis mengatakan bahwasanya tidak ada doa yang lebih makbul daripada doa itu. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang berdoa dan diaminkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana doa malaikat Jibril alaihi salatu wasallam? Kata malaikat Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Kata malaikat Jibril, celakalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni seseorang yang berada di bulan Ramadan akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Nabi spontan mengatakan amin. Beliau mengaminkan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, engkau kenapa mengatakan amin? Mungkin tidak ada hujan, tidak ada angin, lalu kenapa engkau mengatakan amin? Lalu kata baginda Nabi, aku melihat engkau tidak bisa melihat. Lalu aku mendengar engkau tidak bisa mendengar. Bahwasanya ketika itu malaikat Jibril datang kepadaku lalu menawarkan sekaligus berdoa kepada umat, orang-orang yang beriman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentu kita mesti garis bawahi, kenapa kita mesti rindu terhadap bulan Ramadan? Karena kita tahu ada ayat di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka tatkala ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Dan marhaban itu asal katanya diambil dari kata rohaba, yang artinya lapang jiwa kami, lapang hati kami menerima Ramadan. Maka tentu setidaknya ada 5 amalan besar yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah puasa, dan yang kedua adalah qiyamul lail, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran, yang keempat adalah membaca sholawat, bertasbih, tahmid, tahlil, beristighfar kepada Allah, dan yang kelima adalah bersedekah dan infak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dari 5 tersebut yang khotib akan bawa hanya satu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita tahu berjamaah bahwasanya pandangan bersamaan dari kata siam adalah imsak, yang artinya menggenggam. Maka mari genggam tenggorokan kita, jangan sampai ada satu air pun yang menetes terhadap tenggorokan kita. Jangan sampai ada satu biji nasi pun yang masuk terhadap tenggorokan kita. Betul, kita tahu bersama mungkin banyak orang yang sanggup menahan makan, yang sanggup menahan minum, tapi tidak sedikit orang yang sanggup menahan pandangan matanya dari perbuatan haram, lisannya dari perbuatan haram, bahkan kata-katanya dari perbuatan haram. Sebagaimana baginda Nabi alaihi salatu wasallam katakan, man lam yada qaula jur, siapa orang yang tidak meninggalkan perbuatan haram, kata-kata haram, kata-kata dusta, kata-kata bohong, falaisa lillahi hajatan
maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasannya kepada orang itu. Bi ayat fata'amahu wa syarabahu, meskipun ia tahan minumnya, meskipun ia tahan makannya, kalau seandainya mata kita, telinga kita, sekaligus ucapan dan kata-kata kita tidak dijaga dari perbuatan haram, tidak dijaga dari pandangan perbuatan maksiat, maka puasa kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang ia dapat hanyalah lapar dan dahaga saja. Maka mari hadirin, kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, untuk mempelajari terkait fikih-fikih tentang puasa. Semoga kita, segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa dekat kepadanya sekaligus menjauhi terhadap larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.